video kali ini akan membahas tentang masih materi matriks. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu ada dua. Ada perkalian skalar dengan matriks dan juga perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk yang sekarang kita mulai dari perkalian skalar dengan matriks. Nah, skalar itu sendiri apa sih? Jadi skalar itu adalah suatu bilangan real kayak misalkan 1, 2, 1,5, negatif 1, dan seterusnya kayak gitu. Nah, si bilangan real itu yang akan kita kalikan dengan matriks atau kita sebut sebagai skalar dikalikan dengan matriks gitu. Nah, terus gimana sih caranya mengalihkan skalar dengan matriks? Nah, caranya yaitu kita tinggal mengalihkan skalar dengan seluruh elemen yang ada pada matriks tersebut kayak gitu. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Nah, misalkan di sini ada contoh, ada matriks B dan matriks A. Kemudian kita akan menentukan negatif B, 3B, dan setengah A. Nah, ini kan yang negatif B itu berarti skalarnya negatif 1 dikalikan dengan matriks B. Terus yang 3B berarti skalarnya 3 dikalikan dengan matriks B. Sedangkan yang setengah A berarti skalarnya adalah setengah kemudian dikalikan dengan A atau matriks A gitu. Kita coba ya, berarti kalau misalkan negatif B berarti kita mengalihkan negatif 1 atau negatif ke setiap elemen yang ada di matriks B. Nah, elemen-elemen yang ada di matriks B itu ada 2, 9, 4, dan juga 7. Berarti kita tinggal ngalihin aja negatif ke setiap elemennya. Elemen yang pertama kan 2 dikali negatif berarti negatif 2. Negatif kali 9, negatif 9. Negatif kali 4, berarti negatif 4. Negatif 1 kali 7, negatif 7. Kayak gitu, mudah kan? Nah, terus yang 3B, berarti 3 dikaliin sama setiap elemen yang ada di matriks B. Berarti 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. 3 kali 9, berapa? 27. Terus 3 kali 4 12. 3 kali 7 21. Kayak gitu. Nah, terakhir yang setengah kali A. Nah, setengah kali A itu berarti kan skalarnya setengah. Kemudian kita kaliin sama elemen-elemen yang ada di matriks A. Mulai ya, berarti setengah kali 4. Setengah kali 4 itu kan sama aja kayak 4/2 gitu kan. Berarti 4/2 2. Tahu setengah kali 4 sama dengan 2. Terus setengah kali 8 berarti hasilnya 4. Setengah kali 12 hasilnya 6. Setengah kali 20 hasilnya 10. Udah kan? Nah, kalau misalkan kalian bingung yang setengah-setengah ini, kalian tinggal jabarin dulu juga boleh. Misalkan setengah kali 4 gitu. Berarti kan 4/2 atau 4 bagi 2 gitu-gitu. Caranya yang mudah-mudah aja, yang menurut kalian mudah kayak gitu. Nah, sekarang yang perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk yang matriks dengan matriks itu ada syaratnya. Jadi matriks sama matriks bisa dikaliin kalau dua buah matriks bisa dikalikan apabila kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua. Misalkan ada sebuah matriks, ada matriks A dikali matriks B. Berarti kolom pada matriks A atau banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, misalkan kayak gini. Jadi perhatikan ordo matriksnya. Kalau misalkan kalian mau mengalihkan dua buah matriks, kalian harus memperhatikan ordo matriksnya dulu. Misalkan di sini ada matriks A, B, terus yang mau dikaliin, terus ada matriks A sama C yang mau kita kaliin. Nah, terus di sini tuh maksudnya kan ordonya kan. Jadi ordo yang matriks A itu 2 kali 5. Berarti barisnya 2, kolomnya 5. Masih ingat kan di video yang sebelumnya? Nah, terus yang matriks B itu barisnya 5, kolomnya 3. Nah, kita perhatiin ordonya. Kalau misalkan kita mau mengalihkan matriks A dengan B atau matriks A dikali matriks B yang ada di sini, kita lihat ordonya. Ordo matriks A itu 2 kali 5, sedangkan matriks B ordonya 5 kali 3.
persyaratannya kolom matriks pertama, berarti matriks A, harus sama dengan baris matriks pada matriks yang kedua. Matriks yang kedua barisnya ada 5, berarti sama kan? Yang ini kolomnya 5, yang A matriksnya kolomnya 5, yang B barisnya 5. Karena sama, maka matriks A bisa dikalikan dengan matriks B. Gitu. Nah, terus kalau misalkan beda tuh maksudnya gimana? Kayak ini, misalkan yang A sama matriks C ini mau kita kaliin, tapi pas diperhatiin ordonya, matriks A itu ordonya 1 kali 3 atau barisnya 1, kolomnya 3. Sedangkan matriks C barisnya 2 dan kolomnya 1. Berarti di sini kan ada perbedaan di kolom matriks pertama sama baris pada matriks yang kedua. Padahal kalau misalkan kita mau mengalihkan dua matriks, kolomnya sama baris yang kedua itu harus sama. Nih, lihat di sini. Matriks A itu kan barisnya 1, kolomnya 3. 3 nih. Sedangkan matriks C barisnya 2. Harusnya kalau misalkan mau kita kaliin baris yang di matriks kedua itu harus 3 juga atau harus sama. Kayak gitu. Atau kalau misalkan ini 2, yang ini juga 2. Yang ini 3, ini juga 3. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita mau coba kaliin ya. Misalkan di sini ada 2 buah matriks. Yang ini, yang matriks yang pertama itu isinya ada 2, 1, 3 atau ordonya itu 1 kali 3. Kemudian dikalikan dengan matriks yang kedua. Nah, matriks yang kedua ini ordonya 3 kali 2. Nah, kalau kita lihat dari ordonya, yang pertama kan 1 kali 3. Terus kolomnya itu kan 3. Sedangkan matriks yang kedua, baris kali kolomnya atau ordonya itu barisnya 3, kolomnya 2. Karena kolom matriks yang pertama sama baris matriks yang kedua sudah sama, maka bisa kita kaliin. Nah, gimana cara kaliinnya? Cara kaliinnya baris dikali kolom. Jadi ingat-ingat baris dikali kolom. Nah, di sini kan ada 1 baris, berarti 1 baris ini kita akan kalikan ke kolom pertama, terus kita kaliin juga ke kolom yang kedua. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ordonya, di sini kan ordonya 1 kali 3 dikali 3 kali 2 gitu kan. Nah, karena yang ini sama, ini kan sama nih, kolom ini sama baris yang ini, atau kolom matriks pertama sama baris matriks keduanya sama, maka nanti hasilnya adalah sisanya barisnya 1, kolomnya 2. Maka kita akan buktikan ya. Nanti matriks yang akan terbentuk itu akan membentuk matriks dengan ordo 1 kali 2. Nanti kita akan buktikan. Nah, cara ngaliinnya baris dikali kolom. Nah, karena dia ada 1 baris, berarti kan ada terus 2 kolom, berarti kan ada angka yang pertama sama angka yang kedua. Tuh. Sekarang baris pertama kita kaliin sama kolom pertama dulu, karena baris kali kolom. Cara ngaliinnya gini, 2 kita kaliin sama 2. 2 kali 2 4 kan? 4. Ini 2 kali 2 ditambah 1 dikali 0. Berarti kan elemen yang pertama ini sama elemen pertama, elemen kedua pada baris pertama ini sama elemen kedua pada kolom ke-1. Jadi di sini. Terus 1 kali 0 kan ditambah 0. Terus 3 dikali 6. 3 kali 6. 3 kali 6 18. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 6. Jadi patokannya tetap baris kali kolom. Jadi 1 baris ini dikali sama 1 kolom yang ini. Gitu. Terus sebelahnya, kalau ini kan bentuknya gini, 2 sama 4. Nah, ini juga sama kayak gitu maksudnya. Berarti sekarang baris kali kolom kedua. Baris pertama kali kolom kedua. Karena di sini cuma ada 1 baris. Baris pertama kan 2. Baris pertama yang ini 2 kali 4. 2 kali 4 8. Terus 1 kali 1. 1 kali 1 1. Jadi 2 kali 4 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali 5. 3 kali 5 15. Udah. Ini kan bentuknya jadi 1 baris 2 kolom kan.
Terus kita tambahin dulu. 4 tambah 0 tambah 18 hasilnya berapa? 22. Terus 8 tambah 1, 9. 9 tambah 15, 24. Jadilah matriks dengan ordo 1 kali 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Gitu. Nah, cara ngaliinnya gitu ya. Cara ngaliinnya baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi tergantung barisnya ada berapa dan kolomnya ada berapa. Nah, contoh satu lagi ya. Kita misalkan di sini ada matriks A-nya ordonya 2 kali 3, terus matriks B-nya 3 kali 2. Dilihat dari kolom sama barisnya udah sama kan, berarti kita tinggal kaliin aja. Cara kaliinnya masih sama, baris kali kolom. Nah, kalau dari hasilnya kan ini sisanya 2 sama 2 kan, berarti hasil akhirnya, matriks akhirnya itu pasti 2 kali 2 atau barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, kita akan membentuk matriks itu. Nah, kita mulai ya. Baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama. 4 kali 3, 12. Ditambah 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali negatif 1, negatif 1. Terus kalian boleh mau baris dulu kan? Baris pertama ke kolom kedua. Berarti taruhnya di sebelahnya. 4 kali 2, 8. Ditambah 2 kali 5, 10. Ditambah 1 kali 2, 2. Tuh. Terus selanjutnya untuk baris yang kedua, berarti kita mau ngaliin yang baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Baris kedua 0 kali 3, 0. Tambah 0 kali 1, 0. Tambah 4 kali negatif 1, negatif 4. Terus yang terakhir 0 kali 2, 0 tambah 0 kali 5, 0 tambah 4 kali 2, 8. Terus tinggal tambahin 12 tambah 2, 14. 14 kurang 1, 13. 8 tambah 10 tambah 2, 20. Ini negatif 4, yang ini 8. Hasilnya ordo 2 kali 2 kan? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih baris pertama dikaliin kolom pertama itu kita nulisnya di sebelah kiri atas ini. Nah, terus kalau misalkan baris pertama dikaliin kolom kedua ditaruhnya di atas kanan. Kenapa sih? Nah, kalian masih ingat kan yang ada di video sebelumnya, kalau misalkan setiap elemen-elemen itu ada AIJ yang ada baris sama kolomnya. Kayak A11 itu berarti elemen A baris pertama, kolom pertama kan. Terus kalau ada A12 berarti elemen A baris pertama, kolom kedua. Udah gitu ada A21 berarti baris kedua, kolom pertama. Sedangkan A22 berarti kan baris kedua, kolom kedua. Nah, ini juga gitu sama. Kalau misalkan kita kaliin baris pertama dikali kolom pertama, berarti kita tulisin tempatnya ada di baris pertama, kolom pertama. Makanya ditulisnya di kiri, ada di kiri atas gitu. Terus kalau baris pertama kali kolom kedua berarti adanya di kanan atas atau di baris pertama, kolom kedua. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang perkalian matriks. Tadi kita udah belajar tentang skalar dikali matriks, kemudian matriks dengan matriks. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik ya. Nah, kalau tadi kan tentang perkalian matriks, udah ada perkalian skalar dengan matriks dan juga matriks dengan matriks. Nah, kalau di aljabar itu kan ada, selain ada perkalian ada pembagian juga. Nah, kalau di matriks itu nggak ada yang namanya pembagian, tapi yang ada adalah inverse. Nah, di video kali ini Ibu juga akan menjelaskan tentang determinan dan inverse matriks. Nah, sebelum ke inverse, Ibu mau ngejelasin dulu tentang determinan, karena nanti di inverse ada determinan. Nah, untuk determinan sama inverse itu sendiri ada dua, ada ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 gitu. Nah, tapi yang Ibu jelaskan sekarang hanya ordo 2 kali 2 dulu.
Kita mulai ya. Jadi determinan matriks itu hanya ada pada matriks yang bentuknya matriks persegi atau yang ordonya baris dan kolomnya sama. Gitu. Nah, terus buat lambang ya, determinan A itu bisa kalian lihat di sini ada kayak tanda lurus ini kayak apa? Nilai mutlak. Jadi tanda lurus A, tanda lurus. Jadi kalau misalkan di dalamnya A berarti determinan A. Kalau misalkan matriksnya matriks B berarti yang di dalamnya B gitu. Atau juga bisa ditulis det A yang artinya determinan A gitu. Nah, terus cara menghitung determinannya kayak gimana? Nah, kalau misalkan di sini misalnya ada matriks A yang isi elemen-elemennya A, B, C, dan D. Maka untuk mencari determinan A, rumusnya adalah kalau misalkan di sini kan A, B, C, D, maka rumus untuk mencari determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C. Jadi diagonal dikurangi diagonal, perkalian diagonalnya dikurangi perkalian diagonal, diagonal yang ke kanan kemudian dikurangi diagonal yang ke kiri. Berarti A kali D dikurangi B kali C. Nah, selanjutnya ada inverse. Nah, bisa kalian lihat di sini lambang inverse itu dibacanya ini A pangkat negatif 1, tapi dibacanya A inverse gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin itu apa sih? Nah, kalau yang determinan itu kan tadi kita udah bahas kan, kalau determinan itu kalau misalkan ada sebuah matriks, terus kan di sini misalkan ada A, B, C, D, maka determinannya A kali D dikurangi B kali C. Ini tergantung elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Nah, kalau bentuknya tetap aja kan ordo 2 kali 2, berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, buat yang adjoin, sebenarnya adjoin itu kita tinggal tukerin tempat antara A sama D. Jadi di sini adjoin A itu sama dengan D negatif B negatif C sama A. Dimana kita tinggal tukerin A sama D. Jadi D menempati tempat A dan A menempati tempat D yang asalnya A, B, C, D. Sedangkan yang B sama C nggak ditukar, tapi jadi negatif atau jadi kebalikannya. Kalau dia positif berarti jadi negatif, kalau negatif dia jadi positif gitu. Jadilah adjoinnya itu D min B min C sama A gitu. Nah, sekarang kita ke contoh inverse matrix. Tadi kan sebenarnya yang determinan harusnya ada contohnya, tapi masukin aja ke sini karena di inverse juga ada determinan. Nah, misalkan di sini ada matriks B, isi elemennya 4, 5, 5, 6. Kemudian kita mau menentukan inverse dari matriks B atau B inverse. Nah, berarti kalau dari rumusnya kan untuk inverse itu 1 per determinan dikali dengan adjoin. Nah, sedangkan di sini kan matriksnya B. Kalau tadi kan rumusnya pakai yang A. Sama aja ya, cuma beda hurufnya doang. Nah, berarti sekarang kita mau menentukan determinan B-nya dulu. Determinan itu tadi kan AD dikurangi BC atau A kali D dikurangi B kali C. Berarti yang di sini 4 kali 6, 4 kali 6 24 dikurangi 5 kali 5 25 sama dengan 24 dikurangi 25 hasilnya negatif 1. Nah, kenapa Ibu nyari satu-satu dulu, jadi biar nanti tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Terus di sini ada adjoin B. Adjoin B itu berarti dari matriks B ini kita tukar, berarti yang ini A sama D-nya yang ditukar, berarti 6 jadi di A, 6 di atas, 4 di bawah. Terus 5 sama 5 yang ini jadi negatif 5. Ingat ya, jadi kebalikannya. Nah, kalau misalkan dia di matriks biasanya negatif, berarti di adjoinnya yang bagian B sama C-nya jadinya positif atau kebalikannya gitu. Nah, kalau kita udah dapetin determinan sama adjoinnya, berarti kita sekarang tinggal masukin ke dalam rumusnya. Berarti B inverse sama dengan 1 per determinan B-nya negatif 1. 1 per negatif 1 dikali dengan adjoin B.
negatif 5, negatif 5, 4. Nah, jadilah 1 per negatif 1 dikalikan dengan adjoin B, yaitu 6, negatif 5, negatif 5, dan 4. Nah, udah sampai sini, kita tinggal kaliin pakai perkalian skalar dengan matriks. Ini kan skalar, yang ini matriks. Berarti kita tinggal kaliin perkalian 1 per negatif 1 dikali dengan adjoin B. Gitu. Ini boleh langsung 1 per negatif 1 itu kan negatif 1. Berarti kita boleh langsung kaliin skalar ini atau negatif 1 dikaliin sama elemen yang ada di adjoin B. Negatif 1 kali 6, negatif 6, negatif 1 kali negatif 5, 5, negatif 1 kali negatif 5, 5, negatif 1 kali 4, negatif 4. Jadilah B inverse-nya adalah negatif 6, 5, 5, dan negatif 4. Sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.